Halo semuanya, kami dari kelompok B3 akan memaparkan sebuah materi yaitu kesehatan lingkungan dari mata kuliah Kesmafet dan One Health, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Adapun saya, Niputu Dewi Setiasari dengan NIM 19035 dengan rekan saya yaitu Yayan Agustianingsi dengan NIM 19036. Hal-hal yang akan kami bahas meliputi yang pertama, pengertian dan ruang lingkup kesehatan lingkungan, yang kedua perumahan, yang ketiga penyediaan air bersih, yang keempat pembuangan kotoran manusia, yang kelima sampah dan pengelolaannya, dan keenam air limbah dan pengelolaannya. Baik, yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup kesehatan lingkungan. Nah, kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang optimal sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimal pula. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan menurut Noto Atmojo 2003 yaitu keturunan, lingkungan berupa fisik, sosial, ekonomi, dan budaya, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Nah, ruang lingkupnya meliputi perumahan, pembuangan kotoran manusia atau tinja, penyediaan air bersih, pembuangan sampah, pembuangan air kotor atau air limbah, dan kandang hewan atau ternak dan lainnya. Nah, yang kedua yaitu perumahan. Adapun faktor yang perlu diperhatikan dalam membangun suatu rumah yang pertama adalah faktor lingkungan, baik fisik, biologis, dan sosial, di mana membangun suatu rumah harus memperhatikan tempat di mana rumah itu akan didirikan. Nah, sudah barang tentu disesuaikan dengan kondisi sosial budaya di pedesaan maupun tinggal di perkotaan. Yang kedua yaitu tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, dari pembangun rumah sampai pemeliharaan seterusnya. Nah, rumah harus dibangun berdasarkan kemampuan dari keuangan penghuninya. Yang ketiga yaitu teknologi yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, misalnya, rakyat pedesaan sudah mempunyai teknologi perumahan sendiri yang dimiliki secara turun-temurun. Dan yang keempat yaitu kebijaksanaan pemerintah yang menyangkut tata guna tanah. Selanjutnya yaitu bahan bangunan. Yang pertama yaitu lantai, di perkotaan dengan uben atau semen, sedangkan di pedesaan tanah yang dipadatkan. Nah, syarat yang penting di sini adalah tidak berdebu pada musim kemarau dan tidak becek pada saat musim hujan. Yang kedua yaitu dinding berupa tembok atau papan. Nah, dinding rumah di daerah tropis khususnya di pedesaan lebih baik terbuat dari papan. Hal itu disebabkan karena meskipun ventilasi tidak cukup, setidaknya lubang-lubang pada dinding dari papan tersebutlah yang dapat merupakan menjadi ventilasi. Yang ketiga yaitu atap dapat berupa genteng, daun rumbia maupun daun kelapa. Nah, bagi masyarakat yang tidak mampu, atap daun rumbia atau daun kelapa pun dapat digunakan. Nah, kalau atap seng atau asbes tidak cocok untuk rumah pedesaan karena selain mahal, juga menimbulkan suhu panas di dalam rumah. Lain-lainnya yaitu berupa kayu untuk tiang, bambu untuk kaso, dan reng. Nah, diperhatikan pula bahwa lubang-lubang bambu merupakan sarang tikus. Selanjutnya yaitu ventilasi. Nah, ventilasi di sini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu untuk menjaga agar aliran udara di dalam rumah tersebut tetap segar, yang berarti keseimbangan terhadap oksigen. Selain itu, untuk membebaskan udara ruangan dari bakteri, terutama bakteri patogen, dan fungsi lainnya yaitu menjaga agar ruangan rumah selalu tetap dalam kelembaban yang optimum. Nah, ada dua macam ventilasi. Yang pertama itu ventilasi alamiah, dapat berupa jendela, lubang pintu, dan dinding. Nah, di pihak lain, ventilasi alamiah ini tidak menguntungkan karena dapat menjadi jalan masuknya nyamuk dan serangga lainnya ke dalam rumah. Lalu ada ventilasi buatan yang berupa kipas angin dan mesin penghisap udara. Nah, jenis alat ini tentu tidak cocok dengan kondisi rumah di pedesaan. Selanjutnya yaitu cahaya. Nah, cahaya di sini diperlukan cahaya yang cukup, di mana cahaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu cahaya alamiah, yakni sinar matahari, di mana jalan masuk cahaya melalui jendela luasnya sekurang-kurangnya 15% sampai 20% dari luas lantai yang terdapat di dalam ruangan rumah. Lokasi penempatan jendela pun harus diperhatikan dan diusahakan agar sinar matahari lama menyinari lantai. Jalan masuknya cahaya alamiah juga diusahakan dengan genteng kaca. Lalu terdapat cahaya buatan yang menggunakan lampu minyak tanah, listrik, api, dan sebagainya. Nah, luas bangunan rumah yang optimum adalah dapat menyediakan 2,5 sampai 3 meter persegi untuk tiap anggota keluarga. Nah, luas bangunan yang tidak sebanding dengan jumlah penghuninya akan menyebabkan overcrowded. Lalu fasilitas dalam rumah sehat meliputi penyediaan air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah, fasilitas dapur, dan ruang berkumpul keluarga. Selanjutnya yaitu penyediaan air bersih. Menurut WHO, negara berkembang termasuk Indonesia, tiap orang memerlukan air 30-60 liter per hari. Syarat air minum yang sehat
Yang pertama syarat fisik, yaitu tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, dan suhu di bawah suhu udara luarnya. Yang kedua syarat bakteriologis, yaitu bebas dari bakteri patogen. Syarat kimia, yaitu kekurangan atau kelebihan salah satu zat kimia di dalam air akan menyebabkan gangguan fisiologis pada manusia. Nah, pada tabel dapat dilihat zat-zat kimia yang terdapat dalam air. Mata air atau sumur yang ada di pedesaan harus mendapatkan pengawasan dan perlindungan agar tidak dicemari oleh penduduk yang menggunakan air tersebut. Selanjutnya yaitu sumber air minum. Yang pertama ada air hujan. Nah, agar dapat dijadikan air minum yang sehat perlu ditambahkan kalsium di dalamnya, karena air hujan ini tidak mengandung kalsium. Kedua yaitu air sungai dan danau. Menurut asalnya, sebagian dari air sungai dan air danau ini juga berasal dari air hujan yang mengalir masuk ke dalam sungai. Nah, kedua sumber air ini sering juga disebut air permukaan. Bila akan dijadikan air minum, air itu harus diolah lebih dahulu. Yang ketiga yaitu mata air yang berasal dari air tanah dan muncul secara alamiah, di mana air ini belum tercemari oleh kotoran. Namun alangkah baiknya jika air tersebut harus direbus terlebih dahulu sebelum diminum. Yang keempat yaitu air sumur dangkal yang disebut juga air tanah. Air sumur pompa dangkal ini belum begitu sehat karena kontaminasi kotoran dari permukaan tanah masih ada. Oleh karena itu air ini perlu direbus terlebih dahulu sebelum diminum. Nah, biasanya air ini berkisar antara 5-15 meter dari permukaan tanah. Selanjutnya yaitu air sumur dalam. Dalamnya dari permukaan tanah biasanya di atas 15 meter. Jadi sebagian besar air sumur dalam ini sudah cukup sehat untuk dijadikan air minum langsung tanpa melalui proses pengolahan. Nah, pengolahan air minum secara sederhana seperti yang pertama yaitu pengolahan secara alamiah, di mana dalam pengolahan ini menggunakan bentuk penyimpanan. Dalam penyimpanan ini air dibiarkan untuk beberapa jam di tempatnya. Selanjutnya akan terjadi koagulasi dari zat-zat yang terdapat di dalam air dan akhirnya terbentuk endapan, sehingga air pun akan menjadi jernih karena partikel-partikel yang ada di dalam air akan ikut mengendap. Kedua, pengolahan air dengan menyaring, di mana penyaringan ini biasanya menggunakan teknologi tinggi yang dilakukan oleh pump, sebagai hasilnya dapat dikonsumsi oleh umum. Yang ketiga, pengolahan air dengan menambahkan zat kimia yang menggunakan zat kimia dua macam, yakni zat kimia berfungsi untuk koagulasi dan akhirnya mempercepat pengendapan, misalnya tawas. Zat kimia yang kedua yang berfungsi mengisi hamakan atau membunuh bibit penyakit yang ada di dalam airnya, misalnya klor. Lalu yang keempat, pengolahan air dengan mengalirkan udara yang bertujuan untuk menghilangkan rasa dan bau yang tidak enak, serta menghilangkan gas-gas yang tidak diperlukan, misalnya CO2, dan juga untuk menaikkan pH air. Lalu yang kelima, pengolahan air dengan memanaskan sampai mendidih yang bertujuan untuk membunuh kuman yang terdapat dalam air. Nah, pengolahan semacam ini lebih tepat hanya untuk konsumsi kecil, misalnya untuk kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya yaitu pembuangan kotoran manusia. Kotoran manusia di sini adalah semua benda atau zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh dan harus dikeluarkan oleh tubuh. Zat-zat yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh ini berbentuk tinja atau feses, air seni atau urin, dan CO2 sebagai hasil dari proses pernapasan. Nah, penyebaran penyakit yang bersumber pada feses dapat melalui berbagai macam jalan atau cara yang dapat diilustrasikan pada gambar pojok kiri bawah. Selanjutnya yaitu pengelolaan pembuangan kotoran manusia. Untuk mencegah atau mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan, maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik. Nah, suatu jamban atau latrin yang merupakan tempat pembuangan kotoran manusia dalam bentuk tinja dan urin disebut sehat untuk daerah pedesaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak mengotori permukaan tanah di sekeliling jamban tersebut. Yang kedua, tidak mengotori air permukaan di sekitarnya. Yang ketiga, tidak mengotori air tanah di sekitarnya. Yang keempat, tidak dapat terjangkau oleh serangga berupa lalat dan kecoak dan binatang lainnya. Yang kelima, tidak menimbulkan bau. Yang keenam, mudah digunakan dan dipelihara. Yang ketujuh, sederhana desainnya. 8, murah. Dan yang 9, dapat diterima oleh pemakainya. Nah, agar persyaratan ini dapat dipenuhi, maka perlu diperhatikan hal berikut ini. Yang pertama yaitu jamban harus tertutup, di mana harus terlindung dari panas dan hujan, serangga dan binatang-binatang lain, dan terlindung dari pandangan orang. Yang kedua, bangunan jamban sebaiknya mempunyai lantai dan tempat berpijak yang kuat. Yang ketiga,
sedapat mungkin ditempatkan pada lokasi yang tidak mengganggu pandangan. Yang keempat, sedapat mungkin disediakan alat pembersih seperti air atau kertas pembersih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai teknologi pembuangan kotoran manusia secara sederhana. Jadi pada dasarnya jamban yang akan digunakan manusia itu harus memenuhi standar sehat. Nah, untuk yang pertama, jamban ada jamban cemplung atau kakus atau pitlarin. Nah, jadi dalam pembuatannya pitlarinnya itu tidak boleh terlalu dalam. Bisa dilihat pada gambar bahwa pembuatannya tidak boleh terlalu dalam, sebab pembuatan yang terlalu dalam dapat mengotori tanah di bawahnya. Selanjutnya ada jamban cemplung berventilasi. Sama seperti jamban sebelumnya, bentuknya hanya saja pada jamban ini dilengkapi dengan ventilasi. Untuk jenis jamban selanjutnya ada jamban empang. Nah, ini jamban yang paling sering kita temui, di mana dia memanfaatkan sistem recycling, di mana jika tinja dari manusia dimakan oleh ikan dan ikan dimakan oleh manusia, seperti itu. Nah, selanjutnya selain jamban empang juga ada jamban pupuk. Nah, seperti namanya, pada prinsipnya jamban ini seperti kakus cemplung, hanya saja lebih dangkal galiannya, dan seperti namanya tadi bahwa ini adalah jamban pupuk. Jadi prosedurnya itu mula-mula dibuat jamban cemplung seperti biasa, lalu di lapisan bawahnya ditaruh seperti di daunan, lalu di atasnya ditaruh kotoran, biasanya seperti kotoran binatang setiap harinya, lalu ditutup lagi dengan dedaunan sampah, selanjutnya kotoran lagi, dan demikian selanjutnya sehingga timbunannya itu penuh dan harus dibuat jamban baru. Selanjutnya ada septic tank, di mana septic tank ini terdiri atas tangki sedimentasi yang kedap air, tempat tinja dan air buangan ditampung dan mengalami dekomposisi. Di mana di dalam tangki ini nanti tinja akan berada selama beberapa tahun, dan selama waktu tersebut tinja akan mengalami dua proses, yaitu proses kimiawi dan proses biologis. Proses kimiawi yang terjadi akibat penghancuran, tinja akan direproduksi sebagian besar sehingga ada zat-zat padat yang akan mengendap dalam tangki tersebut yang kita sebut dengan sludge. Lalu ada pula zat-zat yang tidak dapat hancur bersama-sama dengan lemak dan busa yang akan mengapung, membentuk lapisan yang menutup permukaan air dan tangki tersebut, di mana lapisan ini disebut dengan scum. Lalu untuk proses biologisnya sendiri, selama proses ini terjadi dekomposisi melalui aktivitas bakteri anaerob dan bakteri fakultatif anaerob yang memakan zat-zat organik dalam sludge dan scum tadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sampah dan pengelolaannya. Sebelum mengetahui bagaimana cara mengolah sampah, perlu kita ketahui bahwa sampah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu benda atau bahan padat. Yang kedua, adanya hubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan manusia. Dan yang ketiga, benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi. Apabila sudah memenuhi tiga prinsip tersebut, maka benda itu dapat dikatakan sebagai sampah. Nah, selanjutnya, sebelum kita melangkah ke pengolahan sampah yang benar, kita perlu mengetahui terlebih dahulu dari mana sih sampah-sampah itu berasal. Nah, jadi untuk sumber sampah sendiri itu dia bisa berasal dari pemukiman atau domestic waste, lalu juga bisa berasal dari tempat-tempat umum, dari perkantoran, dari jalan raya, berasal dari industri, berasal dari pertanian atau perkebunan, sampah yang berasal dari pertambangan, sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan. Selain mengetahui asal dari sampah, kita juga perlu mengetahui jenis-jenis sampah. Jadi secara umum sampah itu terdiri dari 3 jenis, yaitu sampah padat, sampah cair, dan sampah yang berbentuk gas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berfokus untuk membahas sampah jenis padat. Nah, jadi sampah padat sendiri itu dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Ada yang berdasarkan zat kimianya, ada sampah anorganik dan sampah organik. Yang kita sudah ketahui bersama bahwa sampah anorganik itu adalah sampah yang umumnya tidak dapat membusuk, sedangkan sampah organik
itu adalah kebalikannya, sampah yang dapat membusuk. Nah, lalu juga sampah padat dibedakan berdasarkan dapat atau tidaknya dibakar. Lalu juga dibedakan berdasarkan karakteristik sampahnya, di mana untuk karakteristik sampah sendiri ada garbage, yaitu sampah hasil pengolahan atau pembuatan makanan yang umumnya mudah membusuk. Lalu ada rubbish, yaitu sampah yang berasal dari perkantoran atau perdagangan, baik yang mudah dibakar seperti kertas, karton, plastik, dan sebagainya. Lalu ada jenis sampah debu atau ashes, yaitu sampah pembakaran dari bahan-bahan yang mudah dibakar tadi. Lalu ada sampah jalanan, lalu ada sampah industri, ada bangkai binatang atau dead animal, lalu ada bangkai kendaraan, dan sampah pembangunan atau construction waste. Baik, sekarang sampailah kita ke pembahasan bagaimana cara pengolahan sampah. Jadi untuk pengolahan sampah sendiri dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pengumpulan dan pengangkutan sampah. Itu merupakan tanggung jawab dari masing-masing, baik dari rumah tangga ataupun dari institusi yang menghasilkan sampah tersebut. Jadi sampah itu harus diangkut terlebih dahulu ke tempat penampungan sementara atau biasa kita sebut TPS, tempat penampungan sementara. Nah, selanjutnya sampah yang sudah dibawa ke TPS itu akan diangkut ke tempat penampungan akhir. Biasanya untuk mekanisme atau sistem dan cara pengangkutan sampah ini di perkotaan diatur oleh pemerintah setempat. Setelah sampah dikumpulkan dan diangkut, permasalahan selanjutnya adalah bagaimana cara memusnahkan dan pengolahan dari sampah tersebut. Nah, untuk cara tersebut yang pertama bisa dengan cara ditanam atau landfill, di mana pemusnahan sampah ini dengan membuat lubang di tanah, kemudian sampah dimasukkan dan ditimbun di dalam tanah. Lalu bisa dengan cara dibakar atau bisa dengan cara dijadikan pupuk. Selain sampah padat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai air limbah dan bagaimana pengolahannya. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui bahwa air limbah itu berasal dari berbagai sumber, di mana secara garis besar dikelompokkan menjadi air buangan yang bersumber dari rumah tangga, air buangan yang bersumber dari industri, dan yang bersumber dari kota praja. Selain itu, kita perlu mengetahui karakteristik air limbah, di mana dengan mengetahui karakteristik air limbah, kita dapat menentukan cara pengolahan yang tepat sehingga air limbah tersebut tidak mencemari lingkungan. Untuk karakteristik air limbah sendiri dapat dibedakan menjadi karakteristik fisik, di mana air limbah terdiri atas air dan sebagian kecil bahan-bahan padat dan suspensi. Karakteristik kimiawi dari air limbah, di mana biasanya air buangan ini mengandung campuran zat anorganik yang berasal dari air bersih serta bermacam-macam zat organik yang berasal dari penguraian tinja, urin, dan sampah-sampah lainnya. Lalu mengenai karakteristik biologisnya, kandungan bakteri patogen serta organisme golongan koli terdapat juga dalam air limbah, tergantung dari sumbernya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara pengolahan air limbah secara sederhana. Yang pertama dapat dilakukan pengenceran, di mana air limbah itu diencerkan sampai konsentrasi yang cukup rendah, kemudian baru dibuang ke badan-badan air dalam hal ini yaitu sungai, danau, dan sebagainya. Lalu kita juga dapat melakukan proses irigasi, di mana air limbah dialirkan ke dalam parit-parit terbuka yang digali dan air akan merembes masuk ke dalam tanah melalui dasar dan dinding-dinding parit tersebut. Untuk cara pengolahan air limbah yang selanjutnya ada pengolahan kolam oksidasi, di mana pada prinsipnya cara pengolahan ini memanfaatkan sinar matahari, ganggang atau alge, bakteri, dan oksigen dalam proses pembersihan alamiahnya. Baik, sekian presentase dari saya dan rekan saya. Apabila terdapat kekurangan dan salah kata dalam penyampaian materi, kami berdua mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya.